Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faika Zahra dari Prodi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Saya akan menjelaskan mekanisme persalinan. Yang pertama ada engagement, di mana kepala biparietal mendekati pintu atas panggul dengan sutura sagittalis melintang atau oblik dengan ibu primi gravida. Kepala bayi sudah berada di pintu atas panggul pada usia 36 minggu, sedangkan ibu multiprimi gravida, kepala bayi mendekati pintu atas panggul pada saat proses persalinan. Sutura sagittalis mendekati simfisis di mana asinclitismus posterior. Sutura sagittalis mendekati promontorium, asinclitismus anterior. Penurunan kepala terjadi karena tekanan kontraksi dan fundus uterus dengan adanya cairan amnion. Fleksi karena pada saat kepala ke bawah terhalang oleh spina ischiadica sehingga dagu mendekati dada. Ukuran occipitofrontalis yaitu 11 cm menjadi suboccipitobregmatica yaitu 9,5 cm. Selanjutnya yaitu penurunan kepala terjadi karena kontraksi dan fundus uterus dengan adanya cairan amnion. Fleksi karena saat kepala ke bawah terhalang oleh spina ischiadica sehingga dagu mendekati dada, sehingga occipitofrontalis 11 cm menjadi 9,5 cm. Terjadi putaran faksi dalam sehingga ubun-ubun kecil berada di bawah simfisis pubis. Kepala bayi melakukan ekstensi sehingga menjadi kelahiran berturut-turut dari ubun-ubun kecil ke ubun-ubun besar, dahi, mata, hidung, mulut, dan dagu. Putaran faksi luar, muka bayi menghadap di salah satu paha ibu, lalu pegang atau menekan parietal kanan kiri, menurunkan badan sehingga bahu atas lahir, sehingga menarik ke atas hingga bahu bawah lahir, lakukan sanggah susur hingga lahirlah bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan anatomi tulang panggul pada wanita. Yang pertama yaitu ada 2 tulang koksei, kemudian ada os sacrum, kemudian ada coccygeus di bagian ujung. Selanjutnya yaitu ada os ilium, kemudian ada ischium dan pubis. Di os ilium terdapat penebalan yang dinamakan crista iliaca, dan ini spina iliaca. Yang bagian runcing ini dinamakan spina iliaca. Kemudian atasnya dinamakan spina iliaca anterior superior, yang di bawahnya spina iliaca anterior inferior, yang di bagian belakangnya yaitu spina iliaca posterior superior, yang di bagian bawahnya spina iliaca posterior inferior, atau bisa disingkat dengan SIAS. Selanjutnya yaitu ada os ischium. Terdapat tuber ischiadica, tulang duduk, kemudian ada foramen obturatorium yang melingkar, lubang yang melingkar, kemudian ada acetabulum, kemudian ada spina ischiadica.
Kemudian ada spina ischiadica di bagian belakang. Spina ischiadica. Kemudian ada tulang pubis atau tulang kemaluan. Di sini ramus superior os pubis, ramus inferior os pubis. Kemudian ada os pubis. Kemudian ada arcus pubis, itu bagian yang ujung ini. Arcus pubis. Selanjutnya yaitu ada sacrum, yaitu dari sini sampai sini dinamakan sacrum. Yang bagian menonjol di sini dinamakan promontorium. Selanjutnya yang ini dinamakan sayap sacrum. Lalu bagian yang berlubang ini dinamakan foramina sacralia anterior. Selanjutnya yaitu ada coccyges, yang ujung terdiri dari 2-5 ruas tulang. Tulang coccyges ini dapat melebar saat terjadi proses persalinan. Selanjutnya yaitu ada pintu atas panggul atau pelvis mayor, terdiri dari promontorium ke articulatio sacroiliaca, ke sayap sacrum, lalu ke linea terminalis, ke symphysis os pubis, ke sayap ke linea terminalis kiri, ke sayap sacrum, lalu ke promontorium. Untuk ukuran conjugata vera yaitu dari pinggir os pubis ke promontorium yaitu 11 cm. Lalu diameter transversal yaitu dari linea terminalis kiri ke linea terminalis kanan yaitu 12,5 cm. Selanjutnya itu ada diameter oblik dari articulatio sacroiliaca ke tuberculum pubicum yaitu 13 cm. Selanjutnya yaitu ada conjugata diagonalis yaitu dari pinggir bawah symphysis ke promontorium yaitu 11,5 cm. Untuk bidang luas panggul yaitu dari pertengahan symphysis ke acetagulum kiri, lalu ke sacrum 2 dan 3, lalu ke acetagulum kanan. Dari pertengahan symphysis pubis ke os sacrum 2 dan 3 yaitu 12,75 cm. Antara acetagulum kiri dan kanan yaitu 12,5 cm. Bidang sempit panggul yaitu dari bawah symphysis ke spina ischiadica, ke sacrum, ke ujung sacrum yaitu dari muka belakang tepi bawah symphysis ke os sacrum yaitu 11 cm. Dari yaitu ukurannya dari tepi bawah symphysis ke os sacrum yaitu 11,5 cm. Ukuran melintang, jarak kedua ukuran spina 12 cm. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan anatomi kepala janin. Yang pertama yaitu ada os frontalis, os lacrimaris yaitu bagian mata, os nasalis tulang hidung, os zygomatic tulang pipi, os maxillaris antara hidung dan mulut,
Os mandibularis itu tulang dagu bawah. Selanjutnya yaitu os frontalis terdiri dari 2, os temporalis 2 buah, dan os parietalis 2 buah, serta os occipitalis 1 buah. Sutura yang harus dikenal yaitu yang pertama ada sutura frontalis antara os frontalis kiri dan kanan. Yang kedua yaitu ada sutura koronaria, yaitu antara os frontalis dan parietalis kiri dan kanan. Selanjutnya yaitu ada sutura sagittalis, yaitu antara os parietalis kiri dan kanan. Selanjutnya yaitu ada sutura lamboidea, yaitu menghubungkan antara kedua tulang os parietalis dan os occipitalis. Ubun-ubun besar atau bregmatica itu yang ini. Selanjutnya ubun-ubun kecil bagian ini. Daerah-daerah kepala bayi yang pertama yaitu sinciput dari glabella atau akar hidung sampai ke ubun-ubun besar. Yang kedua vertex atau puncak kepala dari ubun-ubun besar sampai ke ubun-ubun kecil. Yang ketiga occiput atau belakang kepala dari ubun-ubun kecil sampai foramen magnum. Ukuran kepala bayi. Yang pertama yaitu ukuran muka belakang, diameter occipitobregmatica dari foramen magnum ke ubun-ubun besar 9,5 cm. Selanjutnya yaitu diameter suboccipital frontalis dari foramen magnum ke glabella yaitu 11 cm. Diameter fronto-occipitalis dari glabella sampai tonjolan kepala belakang yaitu 12 cm. Selanjutnya diameter submentobregmatica dari bawah dagu os ke ubun-ubun besar 9,5 cm. Diameter mento-occipitalis dari mandibularis ke titik yang terjauh yaitu 13,5 cm. Ukuran melintang. Diameter biparietalis antara os parietalis 9 cm. Diameter bitemporalis antara sutur koronaria kiri dan kanan yaitu 8 cm. Ukuran lingkaran kepala circumferentia occipitobregmatica, lingkaran kecil kepala 30 cm.
Sirkumferensia fronto-occipitalis lingkar sedang kepala yaitu 34 cm. Sirkumferensia mento-occipitalis lingkar besar kepala 35 cm. 35 cm. Sekian dari penjelasan saya mengenai anatomi, mekanisme persalinan, anatomi panggul, dan anatomi kepala janin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.